Oke, ini saya akan coba merubah punyanya Lutfiatus Saniah ya, sedang dalam proses pengetikan, skripsinya masih jalan. Sudah diketik mungkin ini dengan Word lalu di save dengan PDF ya. Ini masih dalam bentuk proposal. Judulnya seperti ini, lalu ada covernya, ya ini covernya ya. Nama, NIM, program studi dan seterusnya. Mungkin ini juga sudah diusahakan maksimal mengikuti formatnya panduan tugas akhir yang terbaru ya. Nah, maka ini nanti akan coba kita convert ke kelas UIN WS skripsi kita. Oke, ini filenya. Nanti akan saya copy paste beberapa dari sini ya. Saya sekarang akan sharekan dari mana kita bisa mendownload kelasnya. GitHub saya tampil nggak ini ya? Tampil ya? Tampil Pak. Tampil. Nah, kalau dibuka alamat ini github.com/rd175 ini nanti muncul ini. Nah, ada repository UIN WS skripsi. Di sini nanti mendownload kelasnya dan seluruh file-file yang dibutuhkan. Kemudian tadi yang saya maksud daftar pustaka bisa dilihat di sini ya. Daftar pustaka ini diklik, nanti tinggal kode ini download zip gitu aja. Nah, sekarang kita balik ke UIN WS skripsinya. Di UIN WS skripsi ini tinggal klik kode lalu download zip. Ya, nanti akan diperoleh semua file-file yang ini semua ini. File-file semua ini. Nah, file-filenya di sini ada file utamanya adalah yang ini, skripsi _winws.txt. Ini file utamanya. Disinilah dokumen kelas, begin dokumen dan end dokumen. Lalu per bab nanti setiap babnya saya tulis dalam bentuk satu file saja. Jadi ini ada file bab 1 skripsi.txt, bab 2 skripsi.txt dan seterusnya. Lampiran juga sama, lampiran 1.txt, lampiran 2.txt. Ya, jadi nanti ini di-download saja dulu satu paket segini. Nah, sekarang saya akan masuk ke text makernya. Oke, ini saya tutup dulu. Saya akan buka, ini semua saya tutup dulu. Saya tutup, lalu saya buka filenya. Sudah saya download, taruh di sini. Nah, ini dia. Ini file-file tadi. Yang kita buka pertama file utamanya yaitu skripsi UIN WS.txt. Oke, ini dia ya. Lihat di sini ada dokumen kelas, lalu ada begin dokumen, ada end dokumen. Nah, simpel sekali ya tampilannya, nggak ada macam-macam di sini karena semua sudah di settingan-settingan tertentu disimpan di dalam file ini dan seterusnya ya. Gitu. Jadi ini simpel sekali. Nah, kemudian tadi skripsinya atas nama Lutfiatus Saniah. Di mana kita mau mengisi data nama itu, maka kita buka dulu file data skripsi.txt. Kita open data skripsi.txt. Ini dia. Nah, ini dia file data skripsi.txt. Di sini bisa kita masukkan judul, nama lengkap, NIM-nya, jurusan, prodi dan seterusnya ya. Sekarang prodinya saya ganti Lutfiatus Saniah, itu prodi fisika murni. Kemudian namanya coba saya copy paste saja. Namanya Lutfiatus Saniah. Oke. Nama coba saya copy, ketiknya ini ya, huruf kecil ya. NIM-nya lalu saya ganti dengan NIM tadi. Ini dia. Ini NIM-nya. Lalu judulnya ini dia. Ya, copy paste ke sini. COVID-19 dan dengan ekstraksi fitur histogram dan metode naive Bayes classifier. Oke,
Sekarang ini tinggal kita run dulu. Jangan, sorry. Bukan ini yang di run ya, yang UIN skripsi UIN WS.txt tadi yang di run ya, karena itu yang file utamanya. Ini harus kita save dulu. Tandanya belum di save itu di sini ada bintang ya. Kalau kita save maka bintangnya hilang. Oke, ini di save dulu, baru kita beralih ke file utama. Inilah yang kita run. Oke, judulnya langsung sudah berubah. Skripsi di sini tertera gelar sarjana fisika dalam ilmu fisika, kemudian ini namanya Lutfiatus Sania, NIM-nya sudah masuk, tahunnya tahun sekarang otomatis. Kemudian bisa dilihat di bawahnya nanti sini halaman pernyataan keaslian sudah langsung terbentuk, Lutfiatus Sania, NIM-nya sekian, judulnya juga sudah otomatis tadi. Di bagian tanda tangan sudah ada nama, NIM-nya juga. Tanggal ini nanti bisa kita atur nanti saja. Kemudian masuk ke halaman pengesahan, itu sudah ada langsung judulnya, namanya, NIM-nya, kemudian tanggal ini juga bisa dirubah. Oke, nanti ini perlu kita atur ya. Ini kelihatannya kepotong sini, kepotong di sini ya, terlalu panjang ini, sehingga si halaman penguji ini pindah ke bawah. Nanti bisa kita atur ya, di kelasnya tentunya. Nanti saya sesuaikan sendiri. Oke, kemudian ada halaman nota dinas juga sama. Semua terisi otomatis, nama, judul, NIM, pembimbing, penguji, kemudian nota dinas yang kedua, pembimbing kedua, abstrak. Nah, abstrak dari mana? Abstrak Anda isikannya di sini. Kita buka file yang abstrak.txt ya, abstrak.txt. Nah, nih bayangkan kawan bagaimana dan seterusnya. Nah, itu adalah data ini. Jadi abstraknya Saniah tadi tinggal kopikan ke sini, maka akan terisi di sini. Lalu di mana letak mengisikan kata kunci? Kan di sini nggak ada kata kunci nih. Nah, untuk kata kunci kita isikannya di data tadi, data skripsi.txt. Kita pindah ke bawah, di sini ada kata kunci. Nah, ini kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3 kita masukkan di sini di dalam tanda kurung kurawal ini. Oke ya. Dimasukin di sini, nanti otomatis akan ditaruh di halaman ini. Ya, jadi kan kita naruhnya ini di mana-mana, tapi nanti ditata di sini semua secara otomatis. Yang nata ya kelas UIN WS skripsi tadi itu. Kemudian masuk ke halaman kata pengantar. Kok sudah ada terbentuk di sini? Gimana cara ngisinya? Buka file kata pengantar.txt. Ini dia. Nah, isikan di sini, ya. Tapi kenyataan bagaimanapun, dan seterusnya. Ya. Kata pengantar terus sampai bawah nih. Dah. Ya. Itu kata pengantar. Daftar isi tidak perlu dipusingkan, sudah otomatis dibuatkan, ya. Begitu di run otomatis muncul daftar isinya. Oke. Masuk ke bawah, daftar tabel otomatis. Semua itu kita tata di file ini. Kita tata di file muka mana ya, muka skripsi. Nah, ini dia ya. Tadi ini untuk halaman cover, lalu ini untuk halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing 1, nota dinas pembimbing 2, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Semua itu ditata di sini urutannya. Jadi kalau ini dirubah-rubah maka susunan halaman juga akan berubah-ubah. Nah, maka jangan dirubah-ubah karena sudah sesuai dengan panduan tugas akhirnya Saintek ya. Terus sudah ditata, gambar-gambar, tabel-tabel otomatis akan dimunculkan secara otomatis di sini, nggak usah dipusingkan lagi. Jadi nggak usah ngurusi bagian halaman ini ya, biarkan LaTeX yang bekerja gitu. Ini daftar lampiran. Nah, baru masuk ke bab 1. Nah, untuk bab 1 kembali kita ke file ini, file utama. Jadi tadi sudah sampai daftar lampiran tuh di sini, input muka skripsi.txt ini. Nah, maka untuk bab 1 kita perlu memasukkan file bab 1 skripsi.txt. Jadi isi dari bab 1 ini diketik di sini di file bab 1.txt ini. Kita buka filenya bab 1.txt. Ini dia. Nah, ini dia ya, bab 1.txt-nya.
Mulailah dari chapter satunya, misalkan pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan seterusnya. Tinggal di kopikan semua yang sudah kita ketik di Word, pindahkan aja ke sini. Ya, disesuaikan nanti tentunya. Kalau yang list ya pakai enumerate, ditata di sini. Oke, otomatis akan diformatkan oleh dia dan sudah ditata ya. Setiap awal bab itu akan diberikan margin sebelah kiri lebih dari margin yang sebelah kanannya. Ya, karena kita kan open right ya, sifatnya buku itu kita bacanya open right. Beda sama mungkin buku Arab ya, open left gitu ya. Ini open right. Maka binding atau staplesan dari buku itu otomatis sebelah kiri kan, sebelah kiri. Jadi ini dikasih lebar yang lebih ini. Nah, setiap awal bab itu akan ditampilkan di sisi sebelah kanan. Ya, setiap awal bab pasti akan ditampilkan sisi sebelah kanan. Jadi itu sudah kita format di kelas ini gitu. Tenang saja. Oke, bab 1 masukkan di file bab 1. Lalu untuk mengetik bab 2 ya dimasukkan saja ke file bab 2. Ya, masukkan saja ke file bab 2 skripsi.txt. Bab 3, bab 4, masukkan semua ke masing-masing bab ini. Pak, kalau saya sampai bab 7 gimana? Ya bikin lagi bab 5, bab 6, bab 7 bikin. Tinggal berikan perintah yang sama seperti ini. Input nama filenya, input nama file. Gitu aja ya. Sampai sesuai bab yang dibutuhkan. Pak, kalau saya cuma sampai bab 3 bagaimana? Bab 4-nya tidak dibutuhkan. Ya gampang. Nggak usah bikin bab 4, yang ini kita tutup. Kasih perintah persen. Ya, gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat bagian daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya ini kita pakai mode primitif ya, pakai mode primitif. Jadi kita ketik di file ini, kita buka pustaka.txt. Nah, ini dia file pustaka.txt. Kita buka. Ini dia mode primitifnya ya. Tinggal ditiru saja cara penulisan seperti ini. Setiap buku itu dimulai dengan bib item. Jadi seperti enumerate atau itemize ya, kan kalau enumerate itemize itu ada item per daftarnya itu. Kalau di sini pakainya bib item. Inilah yang akan ditampilkan nanti ketika kita rujuk atau kita citasi ya. Contoh seperti Ari Kunto ini saya contohkan di mana ya? Saya contohkan di mana ini? Sepertinya saya taruh di sini. Nah, ini nih ya. Seperti di sini ya. Di bab 2. Oke, kita buka bab 2. File bab 2.txt. Bab 2 skripsi.txt. Ini ya. Cite ini dia. Ini adalah akan menampilkan ini Ari Kunto 2002 ini. Ya. Tampilan dalam kurung Ari Kunto 2002 karena si Ari Kunto 2002 tadi itu kita tuliskan di dalam kurung kotak seperti ini. Ya, gitu. Yang kita panggil labelnya itu adalah yang dalam kurung kurawal ini. Ini yang kita panggil tuh dalam cite tadi itu. Itu. Oke, jadi inilah penulisan daftar pustakanya. Kemudian masuk ke lampiran tadi ya. Kita pindah ke sini. Skripsi WinOS, masuk ke lampiran. Lampiran kita tinggal buat. Untuk setiap lampiran kita buat saja dalam bentuk satu file. Saya buka lampiran 1. Lampiran 1 saya buka. Nah, ini dia ya. Bukan dimulai dari kata chapter tapi dari appendices ini ya. Dimulainya dari situ. Ini dia ya. Data pengamatan. Maka nanti tampil di sini. Lampiran 1 otomatis kita nggak usah kasih nomor lagi. Dia akan tampilkan lampiran 1. Sectionnya, section dan seterusnya. Lampiran kedua saya bukakan nih filenya. Lampiran kedua. Ini dia. Appendices lagi gitu kan. Pembuktian bab 2. Mana hasilnya? Nah, ini dia ya, pembuktian bab 2 dan seterusnya ini. Ya. Jadi cukup apa yang sudah diketik di Word dipindahkan saja ke sini, di copy paste, disesuaikan lagi nanti beberapa hal seperti itemize, enumerate, rumus-rumus, tabel, gambar disesuaikan saja. Tapi
berikutnya pemformatan tinggal kita pasrahkan saja sama si kelas WinWS skripsi ini ya. Oke. Nah, kemudian tadi ada data-data yang perlu diatur juga, yaitu kita buka lagi data skripsi.txt. Di sini ini yang tadi adalah NIM, jurusan, prodi, kemudian ini yang tampil di cover saya tunjukkan di sini. Nah, ini dia gelar sarjana di sini maksudnya ya, gelar sarjana. Jadi kalau nanti dipakai oleh mahasiswa dari prodi matematika berarti gelar sarjana matematika misalkan. Kalau pendidikan matematika berarti gelar sarjana, mungkin gelar sarjana pendidikan ya, mungkin ya. Tinggal disesuaikan di sini ya. Gelar sarjana ini. Lalu dalam ilmu fisika, nah itu adalah prodi ya, sesuai prodi gitu. Kalau misalkan pendidikan fisika maka nanti ilmu pendidikan fisika begitu. Oke, terus nama pembimbing masukkan di sini. Ini pembimbing pertama, ini NIP-nya ya, lalu ini pembimbing kedua, ini NIP-nya dan seterusnya ya. Penguji pertama nanti akan tampil di halaman pengesahan. Ini ya nih. Penguji pertama, penguji kedua, penguji ketiga, penguji keempat, NIP-nya juga masing-masing. Sudah, lalu apalagi yang perlu ditampilkan? Nah, ini dia tanggal 1 Januari 2021 itu tanggal pernyataan keaslian. Berarti itu akan ditampilkan di halaman pernyataan keaslian. Ini dia, tanggal ini 1 Januari ini karena kita isikannya di sini seperti ini. Lalu tanggal pengesahan berarti di halaman pengesahan. Berarti di sini ya. 1 Februari 2021 itu. Lalu tanggal nota pembimbing 1 berarti itu di halaman nota dinas yang pembimbing 1. Tanggalnya akan tampilkan di atas ini. Nih 2 Januari ini. Lalu yang 3 Januari akan ditampilkan di yang nota pembimbing 2. Ini dia ya. Itu. Sudah, pengaturannya hanya itu. Jadi nggak ada yang perlu disusahkan lagi ya terkait penggunaan kelas ini. Hanya saja nanti mungkin seperti yang judulnya terlalu panjang ini, sepertinya saya ada pengaturan yang harus saya atur lagi nih ya. Ini kelihatannya kepotong di sini nih. Padahal bisa sampai ke sini ya seharusnya. Bisa nanti saya atur lagi ya, biar ini tidak terlalu ke bawah. Yang mana tadi? Yang bagian halaman pengesahan ini dia, geser ke bawah ini. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi yang perlu dilakukan adalah pertama mengisi data-data di file data skripsi. File data skripsi ini dia. Nah, isikan semua data ini. Oke. Kemudian setelah itu isi abstrak, isi kata pengantar. Kalau ditunda nanti nggak masalah ya. Lalu juga buatkan pustakanya ya. Atau terakhir nanti juga bisa, nggak masalah. Lalu berikutnya sudah tinggal isi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ketikkan di situ di masing-masing file tadi. Kalau sudah tinggal di compile ya. Itu. Jadi itulah penggunaan dari kelas ini. Insya Allah tidak sulit ya, asalkan tadi latex sudah tahu. Dan keuntungannya semua sudah diformat ya sesuai dengan panduan yang ada di buku pedoman tugas akhir Fakultas Saintek terbaru, yaitu yang tahun 2020 itu.